Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah metodologi penelitian yang akan membahas tentang karakteristik dan kekhasan penelitian sosial khususnya bidang IAT. Yang pertama yaitu karakteristik penelitian sosial khususnya bidang IAT. Penelitian sosial sejatinya dapat diartikan dengan penggunaan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya mengenai dunia alam atau dunia sosial. Secara umum, penelitian sosial memiliki sejumlah karakteristik. Di antaranya yaitu yang pertama, objek penelitian sosial adalah masyarakat dari berbagai gejala sosial dan kenyataan sosial. Dalam hal ini manusia tidak dilihat sebagai kenyataan fisik ataupun biologis, melainkan sebagai makhluk sosial. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan alam mempunyai metode ilmiah berdasarkan hasil percobaan dan atas penemuan fakta-fakta ilmiah. Sedangkan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi bidangnya sangat berbeda, di mana dalam memahami manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat samakan dengan metode mempelajari atom, kelinci percobaan, ataupun bahan kimia lainnya. Yang ketiga yaitu penelitian sosial sebagai kegiatan ilmiah, berusaha menggali dan mengembangkan pengetahuan dari sumber-sumber primer untuk menemukan prinsip-prinsip, hukum-hukum, dalil-dalil, teori-teori, maupun generasi yang berlaku umum mengenai gejala sosial dan kenyataan sosial yang diteliti. Yang keempat yaitu karena masyarakat bersifat dinamis, maka penelitian sosial harus dilakukan terus-menerus agar senantiasa maupun memberikan penjelasan yang tepat dan terandalkan mengenai berbagai fenomena, gejala, dan masalah sosial. Dan yang kelima yaitu objek-objek penelitian sosial memiliki gejala yang multivariasi. Contohnya pengamatan terhadap 10 orang bekerja yang sedang bergotong royong mungkin saja akan berbeda hasilnya dengan pengamatan terhadap 10 orang bekerja lain, walaupun berlangsung di tempat yang sama pada waktu bersamaan, serta materi tugas kelompok pun sama pula. Dan yang keenam yaitu penelitian sosial menggunakan cara kerja dengan prosedur yang teliti, jelas, sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai proses yang memberi kemungkinan terbaik dari tercapainya pengetahuan yang benar. Dan yang ketujuh yaitu penelitian sosial berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang selama ini dicapai serta diterima kebenarannya. Dengan perkataan lain, penelitian sosial bukanlah tindakan spekulatif atau sering disebut dengan tindakan asal-asalan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk pemaparan materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Saudari Najma Suraya, kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Penelitian sosial dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir juga memiliki karakteristik tersendiri. Di antaranya yakni yang pertama, penelitian sosial mendasar pada pengetahuan dan pengalaman yang telah dicapai serta bisa diterima kebenarannya. Lalu karakteristik yang kedua yakni penelitian sosial digunakan sebagai kegiatan ilmiah untuk menggali dan mengembangkan pengetahuan yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Lalu karakteristik yang terakhir yakni objek penelitian sosial adalah permasalahan masyarakat zaman sekarang yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kekhasan penelitian sosial khususnya di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Penelitian sosial merupakan sebuah cara meneliti untuk mencari jawaban atas suatu gejala atau masalah melalui cara yang ilmiah.
Tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk memperoleh jawaban atas beberapa pertanyaan atau untuk memperoleh informasi baru. Dalam melaksanakan penelitian sosial, setiap peneliti wajib memiliki sikap objektif dan bersikap netral dalam melakukan pencarian data. Penelitian sosial tidak hanya meneliti mengenai fenomena tunggal, tetapi juga dapat meneliti hubungan antar fenomena yang ada. Hubungan antar fenomena tersebut disebut sebagai interrelasi, yang menggambarkan hubungan atau keterkaitan antara fenomena sosial dengan kehidupan sosial. Contohnya adalah fenomena masalah kesehatan pernafasan yang dialami kelompok masyarakat pesisir di sebuah daerah di Indonesia. Dalam penelitian sosial, peneliti dapat mengembangkan program atau teknik baru sesuai dengan pengembangan alat ukur yang digunakan. Selain untuk memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum ada, penelitian juga dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan erat dengan subjek penelitian. Ciri-ciri penelitian sosial pada umumnya adalah penelitian sosial dilakukan dengan melalui sebuah prosedur yang sistematis, yakni dengan menggunakan pembuktian berupa data fakta yang diperoleh dengan cara objektif. Penelitian sosial merupakan proses yang berjalan secara terus-menerus, sehingga hasil dari penelitian tersebut selalu dapat disempurnakan atau dilanjutkan lagi oleh peneliti yang lain. Dalam membicarakan tentang karakteristik atau kekhasan penelitian sosial, khususnya dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, salah satu metode yang sering digunakan dalam bidang IAT adalah metode penelitian berjenis kuantitatif dan kualitatif. Dalam hal ini, peneliti telah mengamati dari beberapa jurnal yang membahas tentang sesuatu yang ada dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, yang mana kebanyakan dari hal tersebut menggunakan beberapa teori kualitatif. Metode kualitatif sering digunakan karena metode kualitatif menjadi salah satu metode yang menjadi ciri khas dari penelitian khususnya dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Kekhasan atau ciri khas dari penelitian sosial yang ada dalam bidang IAT yaitu banyak para peneliti yang menggunakan metode berjenis kepustakaan atau bisa juga disebut dengan library research, yang mana metode penelitian tersebut bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai literatur yang terdapat di perpustakaan, bisa berupa buku, hasil skripsi, jurnal offline, dan masih banyak lagi materi-materi yang bisa dicari di perpustakaan. Bisa juga berupa majalah, dokumen, catatan-catatan, dan kisah-kisah sejarah. Dalam beberapa jurnal yang kita jumpai, sebagai penulis juga menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data penelitian. Dokumen tersebut merupakan catatan yang sangat penting untuk sebuah peristiwa yang terjadi. Dokumen dapat berbentuk sebagai tulisan, gambar, ataupun karya monumental. Metode yang tak kalah penting yang menjadi ciri khas dari bidang ilmu Al-Quran dan tafsir adalah metode tafsir komparatif. Metode tersebut ada beberapa bentuk. Yang pertama, yakni dengan membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, membandingkan teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama. Kemudian yang ketiga adalah membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis yang ada lahirnya terlihat bertentangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk dan langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode tafsir komparatif. Untuk bentuk-bentuk dalam metode tafsir komparatif ini, yang pertama yaitu kita harus membandingkan perbedaan pendapat para ulama dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, membandingkan teks ayat Al-Quran yang memiliki kemiripan atau persamaan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan juga yang memiliki redaksi yang berbeda dalam satu kasus yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis yang terlihat bertentangan.
Kemudian untuk langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam metode ini yaitu yang pertama harus mendeskripsikan masing-masing konsep atau pemikiran keagamaan. Kemudian yang kedua yaitu mendisplay masing-masing konsep atau membandingkan kedua objek tersebut dengan menentukan asas bandingannya. Kemudian yang ketiga, mencari karakteristik masing-masing dan mencari persamaan serta perbedaan kedua pemikiran yang ada. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi kritis terhadap kedua pemikiran, kemudian menarik kesimpulan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Setiap penelitian tidak akan lepas dari data-data yang ada, baik dari Al-Quran, hadis, dan berbagai kitab-kitab yang berhubungan dengan perkara yang dibahas. Dan ciri-ciri khusus yang tidak akan tertinggal adalah setiap penelitian dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir bisa jadi tidak akan meninggalkan yang namanya metode tafsir komparatif. Karena itu salah satu hal pokok yang bisa dilakukan untuk melaksanakan penelitian. Baik, saya rasa cukup dari saya, dan berhubung saya adalah presentator terakhir dan alhamdulillah semua materi dari kelompok kami sudah dipresentasikan. Kami dari kelompok 6 mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.